Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi organisasi kurikulum guna memenuhi tugas kurikulum dan pembelajaran pada pertemuan ke-6. Di sini kami ingin perkenalan terlebih dahulu dengan saya Anggara Chandra Kirana dengan NIM 230805600089. Saya Santi Alfat Kurushida dengan NIM 230805600091. Saya Sadna Asana Maswai dengan NIM 230805600106. Saya Nasiatul Umaro dengan NIM 230805601110. Saya Twilina Mandani dengan NIM 230805601114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah pola dan susunan komponen-komponen kurikulum yang diorganisasi menjadi mata pelajaran, program, lessons, topik, unit yang tujuannya untuk mempermudah siswa memahami apa yang diajarkan sehingga menguasai kompetisi yang ditetapkan. Selanjutnya yaitu tujuan organisasi kurikulum. Yang pertama ada pendidikan holistik. Pendidikan holistik yang dimaksud dari sini adalah mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh, termasuk aspek intelektual, emosional, sosial, dan fisik. Yang kedua, peningkatan keterampilan. Memastikan siswa memperoleh keterampilan yang relevan dan diperlukan untuk sukses di dunia nyata, seperti keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, dan keterampilan teknologi. Yang ketiga, pemenuhan standar pendidikan, yaitu memastikan bahwa isi kurikulum memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah atau badan pengatur pendidikan. Yang keempat, ada kesesuaian dengan kebutuhan siswa, yaitu menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan relevan. Yang kelima, ada pemberdayaan siswa, yaitu mendorong kemandirian dan tanggung jawab siswa dalam proses pembelajaran sehingga mereka dapat menjadi pembelajar seumur hidup. Yang keenam, ada yaitu persiapan untuk karir dan kehidupan. Tujuannya yaitu untuk mempersiapkan siswa untuk sukses dalam karir mereka serta kehidupan pribadi dan sosial dengan memperkenalkan mereka pada konsep-konsep dan keterampilan yang penting. Yang terakhir yaitu ada pemeliharaan budaya dan nilai, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kebijakan yang relevan dalam kurikulum untuk memastikan bahwa siswa mendapatkan pemahaman yang baik tentang budaya mereka dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat mereka. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model organisasi kurikulum. Di mana yang pertama itu kurikulum subjek akademis. Apa sih yang dimaksud kurikulum subjek akademis? Nah, di sini itu kurikulum subjek akademis itu termasuk merupakan susunan materi pelajaran yang diajarkan dalam lingkungan akademis seperti sekolah, perguruan tinggi, atau universitas. Nah, ini tuh mencakup mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Nah, mata kuliah atau mata pelajaran itu dirancang untuk memberikan siswa pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk memahami dunia dan sukses dalam kehidupan mereka. Jadi yang dimaksud itu di mana kurikulum subjek akademis itu suatu susunan materi pelajaran yang masuk dalam lingkungan akademis. Nah, sudah kita ketahui kan lingkungan akademis itu seperti sekolah, perguruan tinggi, atau universitas. Nah, di sini itu dibedakan mata pelajarannya seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, dan juga bahasa. Yang dimaksudkan itu untuk memahami dunia dan sukses untuk dalam kehidupan siswanya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Nah, selanjutnya yang kedua itu kurikulum humanistik. Nah, kalau untuk kurikulum humanistik ini yaitu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pada pengembangan aspek-aspek manusia secara menyeluruh, seperti emosi, kreativitas, dan nilai-nilai moral. Dalam hal ini tuh melibatkan pengajaran yang berfokus pada pengalaman pribadinya, kemanusiaannya, dan juga pertumbuhan individu itu tersendiri. Nah, kurikulum humanistik ini tuh seringkali mengintegrasikan pelajaran tentang seni, sastra, filsafat, dan sejarah dengan tujuan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi manusia dan mempromosikan empati, refleksi, dan pemikiran kritis. Nah, dalam hal ini tuh udah kita ketahui kan perbedaan dari sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh lebih ke dunia akademisnya. Nah, kalau yang ini tuh lebih ke nilai-nilai moralnya. Jadi yang dilibatkan itu pengajaran yang fokusnya itu pada pengalaman-pengalaman pribadi, terus pertumbuhan individu itu tersendiri. Nah, di situ yang di situ sehingga kurikulum ini tuh diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran seperti ya filsafat, seni, sastra-sastra atau sejarah itu. Nah, sudah diketahui juga kan tujuannya itu untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang kondisi manusia. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan model organisasi kurikulum yang ketiga, yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksisional itu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengatasi kesetaraan sosial, keadilan sosial, dan isu-isu yang terkait dengan kebijakan publik. Di sini untuk kurikulum rekonstruksional itu terfokus pada memperbaiki struktur sosial yang tidak adil melalui pendidikan. Kurikulum ini biasanya memasukkan pemahaman tentang masalah sosial, pengembangan komunitas, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat dengan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu berkontribusi pada perubahan sosial positif. Dan yang keempat, model organisasi yang kurikulum yang keempat yaitu kurikulum teknologis. Di sini dijelaskan pendekatan pendidikan yang menekankan pada penggunaan teknologi dalam proses pengajaran. Kurikulum teknologis ini mencakup interaksi teknologi seperti komputer, internet, perangkat mobil, dan perangkat lunak edukasi dalam desain kurikulum untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Kurikulum ini seringkali memasukkan mata pembelajaran seperti ilmu komputer, teknologi informasi, pemrograman, dan keterampilan digital lainnya, dengan bertujuan membekali siswa yang dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung dengan teknologi. Jadi di sini kurikulum teknologis itu lebih menekankan kepada murid untuk pembelajaran di pembelajaran teknologi yang seperti komputer, internet, perangkat mobil, dan perangkat lunak edukasi seperti itu. Tentang jenis organisasi kurikulum. Yang pertama ada korelasi kurikulum, di mana kurikulum itu berkorelasi mengacu pada pendekatan di pendidikan yang mata pelajarannya berbeda, namun tetap diselaraskan atau dikorelasikan untuk memastikan kesinambungannya terhadap seluruh kurikulum. Jadi di setiap mata pelajaran yang berbeda, isinya itu tetap memiliki tujuan dan topik yang digunakan untuk melengkapi satu sama lain. Misal mata pelajaran A membahas tentang isu sosial, mata pelajaran B membahas tentang
isu alam. Kedua hal tersebut itu isinya berbeda namun digunakan untuk melengkapi satu sama lain. Yang kedua yaitu separated subject kurikulum, di mana kurikulum ini memiliki mata pelajaran yang berbeda dan kurikulum ini tidak berkesinambungan satu sama lain. Jadi kurikulum ini menjelaskan hal yang berbeda dan tidak berkesinambungan. Dalam pendekatan ini, mata pelajaran biasanya diajarkan dalam entitas yang berbeda seperti guru yang berbeda, jadwal berbeda, penilaian yang berbeda. Jadi antara mata pelajaran A dan mata pelajaran B itu tidak saling berkesinambungan dan tidak saling berhubungan. Selanjutnya, integrated kurikulum. Kurikulum terpadu adalah kurikulum yang menyajikan bahan pembelajaran secara unik dan keseluruhan tanpa mengadakan batas satu pelajaran dengan yang lain. Contohnya tuh kesepakatan pada peserta didik untuk belajar secara kelompok maupun secara individu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.